Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Yasmin Tamimi dengan nomor NIM 1805 11 2908. Saya berasal dari PGSD Universitas Riau. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai langkah-langkah dalam membuat sota dan manfaat dari sebuah sota. Nah, tugas ini ditujukan untuk mata kuliah seminar yang diampu oleh Bapak Mahmud Al-Pusari. Silakan teman-teman menyaksikan videonya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai state of the art atau SOTA. Sebelum memasuki bagaimana langkah membuatnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu bagaimana duduk permasalahan untuk pembuatan mengenai mengapa SOTA diperlukan. Yang pertama itu tentang dalam membuat sebuah penelitian ataupun sebuah karya ilmiah seperti tesis, skripsi, dan lainnya, kita harus melihat atau mereview penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk menemukan permasalahan. Nah, permasalahan ini dapat kita cari baik dalam studi lapangan atau kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita, ataupun dengan cara meliteratur review jurnal-jurnal atau penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Hal ini bertujuan untuk menambah pengetahuan kita dan memahami situasi yang telah ditemukan oleh peneliti yang telah melakukan penelitian terhadap hal atau topik yang berkaitan dengan penelitian kita. Selain itu, mereview penelitian terdahulu juga berguna sebagai bahan tambahan untuk kita menyusun latar belakang ataupun kajian teori. Nah, biasanya pada latar belakang kamu harus menjelaskan alasan mengapa penelitianmu harus dilakukan. Nah, untuk menjelaskan bagaimana situasi ataupun gap yang dirasakan ini sehingga dapat dijelaskan di latar belakang tadi, kamu membutuhkan literatur review atau membaca jurnal-jurnal sebelumnya. Kemudian nanti pada bab 2 atau biasanya itu kajian teori, kita akan menjelaskan bagaimana teori yang berkaitan dengan penelitian kita. Nah, dalam pembuatan sebuah skripsi dibutuhkan penelitian terdahulu biasanya dalam bab 2 ini sebagai bahan acuan kita, yaitu pada kajian teorinya. Nah, untuk memudahkan dalam merumuskan penelitian terdahulu atau penelitian atau merumuskan permasalahan yang kita butuhkan, maka kita perlu membuat sebuah SOTA. Apa sih SOTA itu? Nah, SOTA itu merupakan kependekan dari state of the art. Nah, SOTA ini lebih dalam artiannya yaitu perkembangan terbaru di bidang atau topik penelitian yang kita inginkan atau kita interesting gitu untuk kita teliti. Atau dalam bahasa mudahnya, SOTA ini merupakan tren atau isu yang topiknya berkaitan dengan apa yang akan kita teliti. Pada dasarnya, pembuatan SOTA dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan isu yang berkaitan dengan topik yang akan kita teliti tadi. Nah, untuk membuat sebuah penelitian, kita kan harus terlebih dahulu menemukan permasalahan yang akan kita teliti. Nah, untuk itu diperlukan literatur review sebagai bahan untuk melihat apa yang harus dan perlu diteliti. Nah, untuk itu untuk mempermudah penemuan masalah tadi, maka kita dapat menggunakan SOTA. Nah, untuk itu guna SOTA tadi ini adalah kita dapat mengidentifikasi masalah, menentukan novelty. Novelty di sini maksudnya adalah hal terbaru, hal yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya gitu. Terus untuk melihat meredundansi dan melihat plagiarisme, maksudnya kita melihat ini sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka kita nggak usah meneliti itu lagi sehingga tidak ada 2 kali penelitian atau namanya redundansi. Kemudian plagiarisme, maksudnya jika kita telah membuat ini ternyata penelitian dahulu udah ada, jadi kita tidak dicap sebagai plagiarisme. Nah, bagaimana sih langkah membuat SOTA? Ada beberapa langkah yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu memilih laman jurnal. Nah, sebelum memilih jurnal yang harus kita baca tadi, kita harus menemukan terlebih dahulu laman jurnal, baik itu internasional maupun nasional, yang menghasilkan jurnal yang kredibel dan terbaru. Adapun laman jurnal yang biasa digunakan atau yang sudah terjamin gitu kredibelnya,
bisa menggunakan Scopus, Elsevier, yang nasionalnya seperti bisa Google Scholar, atau ini saya lupa masukkan misalnya dari Sinta, terus Springer, Sage atau Mendeley. Setelah kita menemukan laman situs tadi, kita akan memilih jurnal yang berkaitan dengan penelitian kita. Nah, kita dapat menggunakan keyword yang berkaitan dengan penelitian kita, tapi jangan langsung meletakkan apa yang ingin kamu lakukan di situ. Misalnya, kamu ingin meneliti tentang pendidikan seksual. Nah, kamu bisa mencari yang pertama, apa sih pendidikan seksual itu, terus penelitian sebelumnya itu pernah bahas pendidikan seksual untuk anak usia sekolah dasar misalnya, kamu lihat bagaimana gitu. Terus keywordnya bisa juga mencari penanaman pendidikan seksual pada anak sekolah gitu. Jadi nggak perlu langsung diterapkan judul kamu diletakkan di dalam mencari jurnal di laman jurnal ini. Kemudian setelah menemukan jurnal yang kamu rasa berkaitan dengan apa yang akan kamu teliti, kamu yang paling penting itu untuk membuat SOTA itu adalah setelah kita menemukan tadi itu adalah membaca. Bisa membaca dengan intensif atau ekstensif. Setelah menemukan jurnal tadi yang menurutmu sesuai dengan topik yang akan kamu teliti, cobalah untuk membaca dengan cermat. Sembari membaca, cobalah untuk mencatat atau meng-highlight saja hal-hal yang penting berkaitan dengan penelitianmu. Sehingga nanti ketika kamu bisa setelah membaca tadi kamu kayak mengetahui gitu, oh jadi inti dari penelitian si ini loh gitu, oh jadi intinya si ini nih ini. Dalam membaca ini kita kalau membaca jurnal untuk secara baca screening atau baca cepatnya bisa melalui yang pertama itu dari judul. Setelah judul dibaca, kemudian baca abstraknya, karena di dalam abstrak itu inti permasalahan atau inti penelitian tadi dijelaskan. Setelah baca abstrak, baru baca kesimpulannya gitu. Selanjutnya adalah membuat summary atau ringkasan. Buatlah ringkasan yang singkat pada tiap-tiap jurnal yang telah dibaca. Inti untuk membuat summary ini, kamu juga bisa menggunakan 5W1H gitu, untuk memudahkan ya dalam membuat sebuah penelitian tadi. Seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, untuk membaca cepat atau membaca inti-inti dari jurnal bisa melalui judul, abstrak, dan kesimpulannya. Tapi kalau misalnya dirasakan, oh ini cocok nih, gimana ya dia nelitinya dengan metode apa, baca metodenya ataupun baca dengan hasil pembahasannya, karena di hasil pembahasan itu lebih rinci membahas dari yang kesimpulan tadi. Kemudian untuk mempermudah dalam membuat sebuah SOTA, kita dapat membuat tabel karena yang kita baca nanti jurnalnya bukan 1, 2, 3 gitu. Jadi bakalan bisa kayak 10 atau hampir 20-an jurnal. Jadi untuk mempermudah kita mengorganisir bentuk-bentuk summary jadi dari jurnal tadi, kita dapat membuat tabel. Nah, tabelnya itu bisa berisi yang kolom pertama penulis, kolom keduanya bisa judul dan nama jurnal. Judul dan nama jurnal ini beda ya. Kemudian tahun jurnal, tahun diterbitkannya. Untuk tahun ini kalau bisa diusahakan yang terbaru atau seperti 5 sampai 10 tahun terakhir. Dia biasanya tergantung dari panduan kampus masing-masing, tapi diusahakan yang paling terbaru gitu. Terus variabelnya, kemudian metode yang dilakukan dalam jurnal tersebut, untuk hasilnya ini yang secara singkatnya aja seperti ringkasan, hasil yang dihasilkan dari penelitian si ini loh gitu. Untuk kekurangan dan kelebihan gini. Namun sebenarnya kalau untuk beberapa kasus banyak ditemukan kayak orang cuman membuat sekedar tabel SOTA, ini udah gini, tapi nggak tahu makna dari tabel SOTA itu apa. Sebenarnya tabel SOTA ini bukan untuk kita membuat sebuah SOTA ini bukan untuk cuman buat sebuah tabel, tapi untuk kita mengerti apa sih penelitian terdahulu gitu, apa sih permasalahan yang ditimbulkan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya gitu, kayak mana solusi mereka. Jadi untuk menimbulkan sebuah permasalahan bukan cuma buat sebuah tabel gitu, tapi banyak yang ditemukan sekarang itu ya mereka cuma sekedar membuat sebuah tabel. Nah, yang selanjutnya ialah menarik kesimpulan.
Nah, dalam sebuah jurnal yang telah kita baca atau beberapa jurnal yang telah kita baca, setelah memahaminya, apa yang dibahas dalam tiap jurnal dan apa saja yang menjadi kekurangan serta kelebihan yang dimiliki di dalamnya, kamu dapat membuat kesimpulan permasalahan apa yang telah dibahas dan apa solusi yang diberikan oleh penelitinya. Kemudian kumpulan teori yang berkaitan dengan jurnal-jurnal tersebut dapat kamu jadikan acuan atau patokan untuk menyusun karya ilmiah kamu pada bab kajian teori atau tinjauan pustaka. Nah, apa sih manfaat dari SOTA dari yang udah dibuat tadi itu? Nah, manfaat dari SOTA ini ada banyak sebenarnya. Salah satunya yang pertama adalah peneliti akan memperoleh informasi mengenai masalah penelitian yang akan diteliti. Salah satunya adalah dengan membaca literatur atau penelitian terdahulu yang berhubungan. Hal tersebut akan menjadikan peneliti lebih mudah memahami dan menganalisis masalah penelitian. Jadi kalau sudah kita membaca, setelah kita banyak mendapat ilmu tentang topik yang akan kita bahas, jadi kita lebih ngerti, oh sebenarnya ini nih gini. Oh, jadi kalau misalnya kita membuat skripsi itu harus ada ininya gitu, karya ilmiahnya tuh harus ada yang pentingnya di sini gitu. Kemudian manfaat lain dari SOTA adalah membuktikan bahwa masalah penelitian yang sedang diteliti mempunyai hubungan atau relevansi. Maksudnya ada hubungan, karena kan dalam sebuah karya ilmiah tuh ada variabelnya ya, ada variabel terikat sama bebas. Nah, ada relevansi antara dua ini setelah kita membuat SOTA. Maksudnya relevansi yang telah dibahas oleh penelitian sebelumnya bisa jadi gitu. Kita membuat variabel yang lain gitu, jadi ada relevansinya. Yang selanjutnya adalah dengan adanya SOTA ini, penelitian yang kita lakukan menunjukkan pendekatan yang berbeda-beda dalam penelitian, sehingga ada sebuah solusi. Kayak, oh penelitian ini menggunakan pendekatan ini, tapi topiknya sama. Penelitian ini dengan topik yang sama, tapi pendekatannya beda. Nah, dengan bervariasinya pendekatan tadi, peneliti bisa mengevaluasi pendekatan yang ada dan menyadari hal yang perlu diperbaharui atau yang kurang pada penelitian sebelumnya. Jadi kita bisa melengkapinya tadi. Kemudian SOTA juga bermanfaat bagi peneliti untuk mengetahui hasil penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dan yang tidak dijadikan rujukan gitu. Kayak ya itu mencari oh ini loh benar berarti yang dilakukan penelitian sebelumnya itu bahwa ini sebenarnya yang ditemukannya gitu. Yang selanjutnya itu mencari novelty. Seperti yang saya bilang, novelty tadi itu adalah hal baru dari topik penelitian. Misalnya penelitian terdahulu itu membahas tentang bahwa pendidikan seksual itu untuk anak SD masih tabu gitu, untuk tabu diajarkan. Namun kalau misalnya gimana ya kalau seandainya kita mengajarkan ke anak SD, apakah dampaknya akan lebih baik untuk anak mengetahui jati diri dia sendiri atau dia menjaga diri. Nah itu dia ada hal terbarunya gitu. Atau anak-anak sekarang dengan media elektronik yang cepat seperti HP atau apa gitu, informasi yang cepat, mereka sudah mengetahui duluan apa pendidikan seksual tadi. Nah ini termasuk hal baru yang ditemukan dalam sebuah penelitian. Nah terus yang terakhir adalah mendapatkan gap kondisi. Maksudnya gap kondisi ini adalah adanya perbedaan kondisi. Maksudnya seperti yang kita ketahui, kalau pendidikan di Indonesia untuk skala pendidikan kita masih rendah gitu. Nah, gap yang rendah ini tadi bisa kita masukkan untuk nanti rumusan masalah, untuk memperkuat latar belakang kita. Nah, gap inilah yang dapat memberikan kita gambaran besar bahwa oh seperti ini pendidikannya sekarang gitu. Maka penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia gitu. Nah, setelah penjabaran yang telah saya sampaikan, semoga teman-teman dapat membuat sebuah SOTA ataupun dapat mengamalkannya dalam membuat sebuah karya ilmiah. Nah, demikian dari saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih.